Nah, jadi gini, pasal itu sudah jelas kan ditulis itu Iya. pembinaan terhadap organisasi IMI. Iya. Tapi kan harus lewat permen. Betul. Mm-mm. Permen karet apa permen apa nih? Permen Enggak lollipop. gini loh. Permen lollipop. Enggak, maksudnya gini loh Mas. Iya, iya. Dalam konteks yang apa namanya ini pelaksanaan kongres ini, Mm-mm. posisi Kementerian Hukum dan HAM itu kan bukan hanya sebagai pembina kita, Iya, pengawas juga. bukan sebagai satu atap, Iya. tetapi secara emosional itu mempunyai hubungan yang sifatnya eh, ya kayak antara gimana sih ini yang mengeluarkan SK kan mereka Mas Iya, setuju. notaris ini. Betul. Nah, Betul. oleh karenanya itu Mm-mm. secara moral ya notaris, Mm-mm. pengwil, pengda Mm. curhatnya yang pas itu memang ke Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Baik Betul. itu yang terkait dengan organisasinya, yang terkait dengan pelaksanaan jabatannya. Mm-mm. Mm. Kalau di organisasi ini ternyata mampet, kan kemarin itu kan karena mampet Mas, makanya lari ke Kementeri. Karena tidak ada komunikasi. Bukannya tidak ada komunikasi, tidak mau komunikasi dengan kami. Buntu, terjadi kebuntuan. Kebuntuan, mereka maunya begini, gitu loh. Hmm. Nggak ada tawar menawar, harus A. Nah, Iya. repot kita kalau sudah pakai pokoknya harus, nah itulah. Modalnya belum, masa udah pokoknya aja sih bang. Modalnya berapa emang? Kalau ada pokok ada modal lah. Iya, belum untungnya ya SHO Belum ya. untungnya. Kalau nggak ada untungnya jangan dijalanin lah. Kan gitu. Nah, lanjut. Ya, jadi konteksnya gini Mas. Dari pasal 80 apa 85 itu? 82. Ya, jadi itu ya. Salah satu pelaksanaan daripada undang-undang itu mestinya loh ya, undang-undang itu di bawahnya kan ada peraturan pemerintah, Mas. Iya, permen. Pemerintah kemudian turun lagi permen Hmm. dan seterusnya sesuai dengan struktur hierarkis peraturan perundangan. Iya, Nah, sampai sekarang kan belum ada tuh betul. peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan ujian itu. Betul. Kemudian juga organ di belakangnya. Yang ada sekarang itu permen-permen yang terkait dengan Pekerjaan. tata cara pemeriksaan, Ya, NPD, NPW, ya, ya, NKNW dan sebagainya macam. Dan termasuk juga yang terakhir itu kan PMTJ. ya. Permen-permen itu yang dianukan. Hmm. Nah, itu dalam konteks yang satunya. Hmm. Hmm. Nah, yang satunya yang tadi ini, yaitu tadi Mas yang saya katakan. Jadi tidak salah lah kalau kami ini memang apa namanya mengirim surat, datang Hmm. ke kementerian Hmm. terkait dengan pelaksanaan kongres. Dan ya itu tadi direspon gitu loh Mas. Dikeluarkanlah surat itu gitu. Oke. Ya, karena opsinya itu ada 3 dulu itu kan. Iya, betul. Tetap di Jawa Barat atau dipindahkan dari Jawa Barat atau menyerahkan keputusan tempat itu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Iya, iya. Tetap di Jawa Barat kecuali Bandung kan gitu kalau nggak salah. Ya. Terus di luar Bandung, di luar Jawa Barat Ya. atau diserahkan ke kementerian. Oke, lanjut. Nah, opsi ketiga kan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu di dalam surat saya kemarin saya menuntut bahwa tidak cukup hanya dikeluarkan surat, tapi juga harus disertai dengan pengawasan dari kementerian terhadap apa yang diperintahkan, apa yang disarankan, apa yang dianjurkan, apa yang diwajibkan, Iya, iya. harus diawasi gitu. Betul, betul. Nah, sama halnya seperti kita sekarang, jadi notaris, dikeluarkan SK, maka Kementerian Hukum dan HAM, menterinya melalui MPD, melalui MPW, melakukan pengawasan, kan begitu, Mas. Betul, betul, betul. Jadi itu suatu hal yang sangat wajar dan ada satu keharusan bahwa begitu ada wewenang, ada pengawasan. Begitu kewenangan ini dilimpahkan, harus ada pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, setuju. Tuh. Nah. Seruput lagi, Mas. Nambah, kayak kurang itu. Nah, lanjut. Kayak udah 2 gelas. Lanjut, Bang Bro. Jadi saat ini kan oke lah. Berarti kan dari pelaksanaan di Cilegon dan yang dari Pengwil itu, para Pengwil Selindo itu kan berharap Kumham tidak lepas tangan begitu saja, tapi mengawasi, memantau, mengawasi jalannya perhelatan nanti di Cilegon.
kan seperti itu. Nah, namun dalam perjalanan ini apakah itu juga termasuk dalam pengawasan Kumham atau tidak? Dalam hal yang tadi Bang Hans bilang kan, loh kalau ini organisasinya kekuasaan tertindih di anggota, ya jangan dipersulit dong anggotanya, jangan dipermudah dong segala urusannya. Apalagi ini kan memberikan hak. Apakah memberikan hak itu harus berbayar? Apakah memberikan hak itu harus melalui aturan-aturan? Kalau itu oke lah. Kalau dari kacamata Bang Hans bagaimana? Ini antara idealisme dan realita, Mas ya. Ya. Karena memang kondisi saat ini, saya nggak begini. Organisasi yang berbasiskan anggota itu, kita kan sudah dipotong iuran, ya. Iya, betul. Iuran anggota dipotong tiap bulan, Mas. Betul. Nah, idealnya organisasi itu memberikan feedback ke anggota. Oke. Apa sih yang didapat anggota? Apa sih yang didapat pengurus? Apa sih yang didapat semua yang mempunyai tanggung jawab di dalam struktur? Nah, mungkin ke depan, insya Allah. Makanya ini tadi kan, Mas, ini sebenarnya saya tidak membanding-bandingkan ya. IPAT 30 tahun. 38 tahun ya? 28. Umurnya. 28 lah. Nah, sorry. 28. 20 kurang, 30 kurang dikit. Nah, sekarang di IPAT itu, Mas, Pengwil dan Pengda dapat dana pembinaan, Mas. Tiap tahun diberikan. Dan yang terakhir kemarin hasil rakernas itu ditingkatkan lagi, ditambahkan lagi. Iya, karena ini Pengwilnya minta nambah. Nah, ya kalau nggak disetujui kan nggak bisa juga. Kan begitu. Iya, tapi suara terbajak minta Pertama nambah niatnya semua. dulu, Mas. Tapi yang pasti dari niat, Mam. Iya. Dari niat. Nah, dari iuran anggota yang sudah dikumpulkan, feedbacknya apa? Kan begitu. Iya. Idealnya memang anggota datang ini tanpa bayar, Mas. Idealnya. Idealnya oke. Tapi sudah barang tentu dengan catatan bahwa tata laksana keuangan itu dikelola dengan transparan, benar, dan amanah. Iya. Kemarin misalnya, saldo kita sekian, untuk operasional sekretariat sekian. Nah, ini harus terbuka semua nih. Supaya anggota itu tahu. Dana uang misalnya uang kode etik, ujian kode etik. Kemudian dana abadi. Ini harus dianukan supaya apa? Supaya anggota itu tidak muncul pikiran-pikiran negatif. Negatif. Kalau kita terbuka, iya, kalau kita terbuka kan, Mas, ini begini loh, pengeluarannya untuk ini loh, untuk ini. Aturannya di ART begini. Nah, itu tadi kembali lagi kepada hati sanubari, Mas. Iya. Kalau kita memang ingin organisasi kita ini jaya selamanya, sudah barang tentu organisasi ini harus kita bangun dengan memperjuangkan dan membesarkan anggota. Setuju. Karena anggota itulah tiang-tiangnya, pasak-pasaknya itu anggota. Iya. Kalau nggak runtuh, Mas. Betul. Nah, prinsip satu rumah itu tadi yang kami pegang, Mas. Kami tidak mau ada KLB itu tadi, karena ujungnya tidak baik buat kita. Jadi ada dua kubu gitu ya. Betul, dua organisasi. Akhirnya kita diadu kayak dulu lagi, Mas. Iya. Masa kita mundur lagi? Betul. Katanya udah dewasa, udah pinter-pinter sekarang. 114 tahun loh. Betul. Nah, Kang, berarti apa yang dilakukan oleh para ketua Pengwil dalam rangka mengawal, selain Kumham ya, di luar Kumham kan ada Pengwil. Pengwil itu kan yang akan berlaku sebagai presidium ya. Presidium itu kan yang mengatur jalannya kontestasi, dan kalau kongres luar biasa, kongres itu kan di presidium kan jalannya itu kan. Kalau pengurus pusat kan hanya membuka acara kemudian serah terima palu. Apa yang akan dilakukan oleh para ketua Pengwil dalam rangka mengawal ini sehingga bisa menghasilkan yang terbaik bagi anggota dan organisasi?
Iya, ini pertanyaan bagus, Mas. Bukan main. Alam, butuh nomor rekening nggak? Ini Bercanda. pertanyaan bagus, Mas. Hmm. Dan oleh karena itu jawabannya harus lebih bagus. Siap. Di dalam berbagai kesempatan, kita melihat bahwa organisasi kita ini selalu ada struktur pusat, wilayah, daerah. Secara otonom, Hierarki. bagan, secara bagan, Mas, ya. Hmm. Pengurus pusat itu kepala, Mas.